Eh, Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian di seberang sana. Kita berjumpa lagi di YouTube Naruk Sareng bersama Edu Sareng, hadir kembali pada siang menjelang sore hari ini di hari Sabtu untuk menggenapi janji saya, yaitu mengabarkan tentang karakter super premium yang mempunyai 6 unsur yang penting yang membentuk karakter itu. Yaitu kita sudah lewati 4 unsur. Ya, unsur pertama adalah unsur kejujuran dan ketulusan. Unsur kedua taat dan setia. Unsur yang ketiga adalah sabar, sedangkan unsur yang keempat adalah adil. Nah, saat ini kita akan masuk kepada unsur yang kelima yang juga tidak kalah pentingnya. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian seberang sana, khususnya saudara-saudara saya kelompok disabilitas yang hampir 3.000 katakanlah atau 5.000 orang di Kabupaten Sika dan di seluruh Indonesia yang 30 juta orang ini, saya ucapkan ya selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru, tahun baru tahun 2023, dan dengan ucapan semoga tahun baru ini kita juga jangan lupa ya memperbaharui hati, jiwa, dan pikiran kita. Itu sangat penting. Jangan kita hanya memperbaharui rumah kita, mobil kita, HP kita, motor kita, jangan. Tapi hati kita, jiwa kita, perilaku kita, kita pun harus perbaharui. Karena jujur, yang Tuhan lihat adalah itu, hati nurani dan jiwa kita. Tuhan tidak melihat harta kekayaan milik kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, unsur yang kelima ini yang juga menjadi unsur yang sangat penting untuk kita memahami bagaimana pentingnya super premium karakter atau karakter super premium ini harus dimiliki oleh setiap orang di seberang sana, tetapi khususnya yaitu bagi teman-teman disabilitas di Kabupaten Sika dan di mana saja YouTube saya dapat dijangkau. Bapak Ibu sama saudara-saudara sekalian, unsur kelima ini adalah unsur apa? Unsur lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Saya ulang ya, unsur lemah lembut dan rendah hati. Unsur ini pun saya harus jujur karena perintah Tuhan saya, Tuhan kami orang Kristen yang benar mengatakan bahwa apa? Engkau harus bersaksi terhadap saya. Apapun yang diperbuat oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami harus bersaksi, harus menyatakan dengan jujur dan tulus apa yang dia lakukan. Sehingga unsur lemah lembut dan rendah hati ini juga adalah unsur yang saya dapatkan, yaitu apa? Dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di sana, supaya kita tidak berpanjang kata, saya harus membuktikan dalil pasal ayatnya di dalam Alkitab saya, Alkitab kanonisasi di Perjanjian Baru. Dan untuk itu kepada orang yang akan membantu saya untuk membacakan, silakan dibacakan untuk kita dengarkan. Silakan. Injil Matius bab 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, Demikian haleluya. satu. Amin, 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 amin. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di Injil Matius tadi, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk? Kuk itu seperti alat yang biasanya dipasangkan di pundak daripada kerbau atau sapi untuk melakukan kegiatan untuk membajak sawah dan segala macam. Itu berlambang atau menandakan apa? Maksud Tuhan itu adalah beban, tugas dan tanggung jawab kita yang selama ini yang kita pikul di pundak kita. Tuhan Yesus katakan apa? Tugas dan tanggung jawab yang kuberikan kepadamu itu tidak terlalu berat.
Dan itu Alkitab pun bilang, Tuhan tidak pernah memberi suatu cobaan atau ujian kepada kita manusia melebihi kemampuan kita. Lalu Tuhan katakan apa? Belajarlah pada aku, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Ini khusus untuk kita orang-orang yang orang Kristen yang telah mendeklarasikan diri kita, telah menerima Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus bilang apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oh, haleluya. Itu lihat. Jadi Tuhan Yesus menyatakan sendiri. Itu apa artinya? Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Banyak contoh bagaimana Tuhan Yesus dulu ketika 2000 tahun lalu dia keliling Galilea, Yudea, Samaria, Yerusalem, dia mengajar. Dia dikatain orang-orang Farisi, ahli Taurat mengatakan apa? Tuhan Yesus itu pemabuk. Tuhan Yesus itu peminum. Bahkan dia menyembuhkan orang sakit dengan memakai kekuatan setan, pemimpin atau pemimpin besar daripada setan. Tuhan tidak pernah marah. Tuhan tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah dendam. Dia tidak pernah mengamuk. Itu karakter Tuhan Yesus. Bahkan keluarga-keluarganya sendiri, saudara-saudaranya sendiri dari Nazaret. Pada satu saat Tuhan Yesus sedang mengajar di dalam sebuah rumah, mereka datang mau mengambil dia. Kenapa? Mereka berpikir bahwa Yesus sudah stres, sudah mau gila, seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Dia tidak marah, dia tidak dendam, tidak ngamuk. Itu Tuhan Yesus. Maka dia katakan apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oh, haleluya. Itu karakter luar biasa. Karakter dibagi. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan belajar kepada dia? Karena saya sebagai orang Kristen dan juga jutaan orang Kristen di luar sana, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah konsep karakter super premium yang unsur kelima ini adalah lemah lembut dan rendah hati hanya ada di dalam pelajaran agama Kristen? Bukan. Jujur saya katakan bukan. Semua agama di negeri ini, Islam, Hindu, Buddha, Kongfucu, bahkan aliran-aliran kepercayaan, bahkan masyarakat adat pun biasanya mengajarkan kepada anak-anak mereka, mengajarkan kepada para pengikut-pengikut agama itu lemah lembut dan rendah hati. Itu pasti ada. Saya jamin pasti ada. Tapi kenapa kali ini saya menyampaikan contoh Tuhan Yesus? Karena saya orang Kristen. Saya harus bersaksi. Saya harus jujur dan tulus untuk katakan itu. Bahwa Tuhan saya secara eksplisit mengatakan bahwa apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Itu yang penting kita lakukan. Lalu apa akibatnya jika kita tidak lemah lembut dan rendah hati? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya harus memberi contoh supaya membuktikan bahwa benar kalau orang tidak lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu ini apa ya? Bukan persoalan, sebenarnya bukan persoalan hal-hal jasmani fisik, tidak. Lemah lembut itu lebih kepada persoalan hati, jiwa, hati nurani kita. Lemah lembut. Orang lemah lembut itu orang yang tidak kasar, tidak gerusak-gerusu, tidak ngamuk, tidak ngamukan, tidak marah-marah, tidak teriak-teriak kalau ada masalah. Itu orang yang lemah lembut. Kalau orang yang rendah hati itu adalah orang yang apa? Orang yang sabar, orang yang bijaksana, tidak selalu mempersoalkan bahwa dia adalah yang benar, dia hebat, tidak ya. Dia orang yang bijaksana, itu orang yang rendah hati. Nah, kalau bahasa daerah kita orang bilang apa? Aun mateng kesikpoi, ya. Hatinya kecil, tapi bukan hati kecil dalam arti benda, tidak. Hati lemah lembut dan rendah hati, seperti itu. Itu seperti itu. Saya mau contoh kasus Bapak Ibu supaya untuk membuktikan benar bahwa kalau kita tidak lemah lembut dan rendah hati, kita kasar, kita betul-betul mau menang sendiri, ribut, kacau balau sana sini, maka kita akan menghadapi persoalan sangat besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jujur, saya harus memberi contoh kepada diri saya sendiri. Saya 20 tahun lalu, bahkan sekitar 25-30 tahun lalu, saya ini pegawai negeri. Bahkan pegawai negeri 2 kali. Setelah saya selesaikan pendidikan SP Mabawai, saya kuliah di Kupang.
Namun karena kacau balau, tidak betah, saya keluar dari kuliah, saya ikut pendidikan di Madiun. Untuk pendidikan apa? Untuk menjadi seorang petugas lapangan proyek Impres Penghijauan. Dan saya orang proyek Impres Penghijauan pertama di NTT. Waktu ditugaskan di Maumere, waktu itu saat zaman bupati adalah bupati yang terhormat Bapak Alex Sidong. Itu saya, stafnya. Seperti itu. Saya pegawai negeri. Lalu dipindahkan ke Lembata. Hanya karena persoalan kecil. Persoalan marah ribut dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Kemudian persoalan ada bencana di Larantuka, ada bencana di Baiteba. Saya tidak sabar. Saya tidak melihat persoalan dengan kontekstual yang benar pada saat itu. Akhirnya apa? Saya marah dan saya tinggalkan pegawai negeri. Padanya diangkat dengan pegawai negeri pusat. Luar biasa. Itu dampak daripada kalau kita tidak lemah lembut dan rendah hati. Kita tidak betul-betul sabar, tidak memikirkan berbagai macam persoalan dengan tenang dan damai sejahtera. Sekitar 2 tahun lalu, ketika saya membuat kesaksian di Miracle TV tentang Tuhan Yesus menjamah saya, memanggil saya kembali dari dunia kegelapan, teman saya mendengar apa kesaksian saya. Dia adalah apa? Teman dulu saya 40 tahun lalu. Kami sama-sama belajar di Madiun. Dia adalah saudara saya, Yance Tangkere, sekarang ada di Belu. Dia bilang apa? Dia bilang, teman, saya sekarang sudah golongan 4B atau 4C. Nah, di kehutanan dan sudah pensiun. Haleluya, haleluya. Saya, apa yang saya dapat? 0 besar dalam perjuangan saya ini. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menyesal. Itu pertama. Yang kedua, setelah saya pergi ke kuliah sekolah dan saya kembali, saya bekerja di PT P26 di Wailiti. Hanya setengah tahun saya diangkat menjadi pegawai pusat PT P26. PT P26 itu apa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Itu BUMN yang bekerja khusus di bidang perkapasan. Saya diangkat dengan staf 4 pegawai pusat. Tetapi karena ada persoalan kekacauan sedikit di dalam kantor, saya ngamuk besar, saya ribut, saya caci maki orang sembarang. Akhirnya apa? Saya keluar. Sebelum dipecat, saya keluar. Itu. Padahal kalau saya bertahan, tidak tahu lagi sekarang. Tapi jadi begini. Itu perjalanan hidup saya yang membuktikan bahwa apa? Saya sangat tidak lemah lembut dan rendah hati. Saya sombong, saya cokok, saya kasar, mau dengan kekuatan sendiri, mau menganggap bahwa orang lain tidak ada artinya. Itu karakter saya yang dulu. Luar biasa. Sangat jelek, sangat jauh daripada apa? Kebenaran firman Tuhan. Masih banyak lagi contoh. Saya juga masuk penjara karena katain orang di surat. Untung penjara itu tidak saya kurungan badan, hukuman gantung, hukuman percobaan 6 bulan. Tapi itu penjara. Saya juga didenda dengan denda adat karena kata-katain orang, caci maki orang. Sangat jauh. Saya tidak lemah lembut dan rendah hati. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita tidak lemah lembut dan rendah hati, kita betul-betul tidak menahan diri, kita betul-betul tidak melihat bahwa perlu bagaimana melihat orang di luar sana. Kita perlu belajar untuk menjadi orang yang sabar, orang yang benar-benar penuh kasih, orang yang benar-benar bagaimana memperhatikan orang lain, melihat juga orang lain, mendengarkan orang lain. Kita akan selamat. Karena itu karakter Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi lalu bagaimana pesan saya khususnya kepada teman-teman saya disabilitas di sana, khususnya di Kabupaten Sika dan di mana saja YouTube saya ini dapat ditangkap ya. Bapak Ibu saudara-saudara kalian. Kita orang disabilitas ini, saya mendengar informasi dari beberapa teman saya bahwa apa? Kita ini orang yang sangat sensitivitas kita sangat tinggi. Dan itu saya yakin itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita memikirkan bahwa apa? Kita orang yang jujur secara jasmani tidak lengkap. Mungkin kita buta seperti saya ini buta, kita tuli, kita bisu, kita juga timpang, kita hanya di atas kursi roda. Jadi kalau ada persoalan kecil di keluarga atau di masyarakat kita sangat sensitif. Bapak Ibu, saudara-saudara saya disabilitas di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Sika, saya katakan apa? Jangan. Kita belajar untuk memperbaiki karakter kita. Jadi begini saya mau katakan.
Walaupun kita buta, mata kita buta seperti saya. Untuk teman-teman di luaran sana, saya katakan apa? Jangan bimbang dan ragu. Yang pentingnya apa? Hati nurani, jiwa kita tidak buta. Ingat, kita buta jasmani kita. Tapi ingat, di luaran sana banyak orang yang lengkap, para pejabat, pengusaha, orang kaya, hebat-hebat di luar. Tapi apa? Hati nuraninya buta. Kita jangan. Kita cukup jasmani kita. Kita harus perjuangkan bahwa apa? Hati, jiwa, dan nurani kita itu harus apa? Terang benderang. Khusus kita orang Kristen, terang benderang seperti Yesus. Karena Yesus adalah apa? Sang terang. Akulah terang dunia. Haleluya. Itu. Kemudian kalau kita umpamanya bisu dan tuli, jangan bimbang dan ragu. Biarlah kita mendengarkan bisikan-bisikan Tuhan dalam hati nurani kita. Kita merasakan bagaimana angin senja menyapa di kulit-kulit kita. Itu sapaan Tuhan. Karena angin, oksigen itu adalah ciptaan Tuhan. Kita masih tetap merasakan. Lalu kalau kita timpang, jangan bimbang dan ragu. Biar kita timpang, tetapi apa? Otak kita tidak miring. Tidak. Kita harus tetap tegak berdiri. Banyak sekali orang di luar sana berdiri tegak, tetapi apa? Pikirannya dia timpang, miring. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Dia tidak pernah memikirkan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarganya, kroninya, dan kelompoknya. Padahal bukan itu ajaran Tuhan. Kita harus apa? Berjemaat, solidaritas, solider, setia kawan, hidup, saling membantu di segala kehidupan kita. Lalu lemah lembut dan rendah hati ini, bagaimana kita cara untuk mendapatkan? Saya katakan kembali, hanya satu pabrik lemah lembut dan rendah hati, yaitu apa? Keluarga. Keluarga, bapak, mama, suami, istri harus benar-benar menunjukkan bahwa kalian adalah apa? Demplot. Kalian adalah demplot. Kebun contoh untuk anak-anak kalian. Kalau kamu lemah lembut dan rendah hati, anak-anak pasti ikut. Tapi kalau tiap hari kamu bagur, ribut, sana sini, ada persoalan kecil, berkelahi apa segala macam, anak-anak pun akan ikut berkelahi. Bahkan mereka tidak jarang kembali untuk caci maki kita. Jadi jangan salahkan anak-anak. Seperti itu. Jadi pabrik adalah demplot yang paling unggul, paling hebat untuk menciptakan anak-anak kader-kader kita lemah lembut dan rendah hati. Dan apa? Ajarkan agama kalian. Ajarkan selama masih dini. Ajarkan kepada mereka. Karena agama adalah suatu konstruksi yang paling kuat untuk membentuk karakter manusia. Kalau saya agama Kristen, saya akan ajarkan kepada anak-anak saya seperti demikian. Seperti itu. Jadi itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sedikit penjelasan saya tentang unsur yang kelima, yaitu apa? Unsur di dalam membentuk karakter super premium, yaitu unsur lemah lembut dan rendah hati. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang beberapa orang, tidak banyak tetapi sudah subscribe dan menonton video saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Karena saya yakin tidak akan viral video model kayak gini. Banyak orang akan memilih video yang apa? Lucu-lucu, lawa, bahkan cerita-cerita yang konyol-konyol, aneh-aneh. Wah, itu viral, meledak. Tapi kalau video yang kita bicara soal karakter, soal tabiat, sifat, tingkah laku, moral, etika, itu orang bilang, itu zaman dulu. Tapi tidak. Karena saya menyatakan ini sebuah kebenaran. Itu adalah perintah Tuhan, maka saya harus sampaikan. Karena saya adalah murid Tuhan Yesus di zaman ini. Oh, haleluya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih. Hanya sekian saja video saya kali ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya disabilitas di seberang sana yang sudah menonton, dan semua sahabat-sahabat di luaran sana. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Khususnya bagi kita orang Kristen, kita harus betul-betul mempelajari dan menghidupinya. Atau kita menjadi apa? Pelaku-pelaku firman, yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan juga apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah letih, aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Itu. Baik, terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, tolong subscribe
share dan komen. Terima kasih. Hanya demikian, selamat siang, selamat Natal dan Tahun Baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.